Aku menghentikan taksi tepat di depan sebuah rumah 2 lantai yang ada di Desa Sumber Waras, Kota B. Rumah yang paling megah di desa ini. Namun, aku mengurungkan niat untuk turun ketika melihat 3 orang yang sedang asik bercengkrama di depan rumah. Anwar, suamiku, sedang asik bermain dengan balita laki-laki yang asing bagiku. Bukan hanya itu saja, ada seorang perempuan muda yang bergabung bersama mereka. "Pak, tunggu sebentar. Sepertinya saya salah alamat," kataku berbohong pada supir taksi. Aku mengeluarkan ponselku dan mencoba mengirimkan pesan pada suamiku. "Pagi, Mas. Lagi apa? Aku hari ini libur, bisa video call." Suamiku nampak mengeluarkan ponsel dari sakunya. Perempuan muda itu melongo, melihat layar ponsel. Bisa jadi dia juga ikut membaca pesan yang aku kirimkan. "Haduh, aku tidak bisa melakukan video call, Lina. Ini lagi sibuk mengerjakan pesanan kursi. Nanti malah dimarahi sama Pak Bos. Hari ini kan hari spesial kita, Mas." Tak ada balasan lagi, aku melihat Anwar menyimpan ponselnya kembali. "Benar, Pak. Kita salah alamat, Pak. Ini diubah ke Desa Pagar Gunung saja, jaraknya tak jauh dari sini," ucapku. Aku menunjukkan alamat rumah orang tuaku. Jaraknya lebih dari 30 kilometer, tapi masih ada di kota yang sama. Tidak perlu penjelasan, aku sudah yakin kalau selama aku menjadi tenaga kerja wanita, Anwar sudah mengkhianatiku. Kini mataku rasanya panas. Dadaku juga terasa cukup sesak. Aku bahkan meminta supir untuk mematikan AC agar aku bisa membuka jendela. Mataku terus melihat barisan pepohonan yang menjadi teman pulangku kali ini. Rumah ibuku memang berada di bawah lereng gunung, berbeda dengan rumah yang ditempati oleh Anwar di tengah kota. Tidak ada seorang pun di rumah. Orang tuaku menghabiskan waktunya di sawah. Mereka baru pulang saat matahari sudah mulai kekuningan. Aku menurunkan koper-koperku. Air mataku tak lagi bisa dibendung ketika mataku melihat kotak kado yang sengaja aku siapkan dari bulan lalu ketika masih di negara orang. "Ini tidak dibawa, Neng?" tanya supir sembari mengangkat kotak kado tersebut. Aku menggeleng, "Untuk Bapak saja," jawabku sembari menyerahkan beberapa lembar uang sebagai bayaran. Aku menambahkan 500.000 karena perubahan tujuan. Dengan berat hati aku melangkah. Terpaksa aku harus menelan rasa rinduku yang sudah membuncah. Tepat hari ini, ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Sejak pacaran aku dan Anwar selalu merayakan hari jadi kami. Bahkan kami sengaja menyamakan tanggal jadian dan tanggal pernikahan agar kami tidak perlu menghitung lagi dari awal. 20 tahun sudah kami bersama-sama. Anwar adalah kekasihku sejak kami masih duduk di bangku SMP. Dan selama itu pula kami tidak pernah berpisah. Aku bergegas ke kamar mandi, mengguyur wajahku dengan air dingin. Mencoba menghentikan tangisku karena aku tahu air mata ini tidak akan pernah ada gunanya. Meskipun kenyataannya, tangisku semakin menjadi dan aku tidak bisa menghentikannya. Entah sudah berapa lama, dadaku sampai sesak sekali rasanya. Aku memilih masuk ke dalam kamar lamaku. Membaringkan tubuh dan mulai memejamkan mata. Berusaha kabur sejenak dari realita. Sempat terlintas untuk meminum racun serangga yang ada di kolong almari, tetapi senyum Sekar dan Sukma terus terlintas. Sudah lama aku tidak melihat mereka. Selama ini Anwar hanya mengirimkan foto putri kembarku. Setiap kali aku mencoba melakukan panggilan video, Anwar selalu bilang kalau mereka sedang ada di sekolah. Memang, aku memasukkan anakku ke salah satu yayasan. Mereka bisa berinteraksi di sana dibandingkan harus terkurung di rumah dengan ayahnya yang sakit. Di mana mereka ya? Kenapa tadi aku tidak menyempatkan diri untuk menjemput anak-anak di yayasan? Apakah mereka masih mengingatku?
Selama ini Anwar tidak pernah menunjukkan wajahku pada dua putri kecilku, gumamku. Sayangnya aku tidak punya tenaga untuk bangun dan kembali ke tengah kota. Mataku sudah bengkak, dadaku juga sesak. Aku kembali memejamkan mata. Mulutku terus berkomat-kamit menyebut nama Tuhan. Meskipun aku juga sadar, selama ini aku hanya menyebutnya dikala susah saja. Sayup-sayup pendengaranku mulai berkurang, dan semuanya gelap. Aku merasa ada seseorang di sebelahku. Sembari memicingkan sebelah mata untuk menyesuaikan diri, aku melihat sekitar. Lampu kamarku sudah menyala terang, dan ada ibuku yang duduk di ranjang. Tepat di sebelahku. "Bu," panggilku. Aku memaksa tubuhku untuk duduk, memeluk perempuan yang telah melahirkanku ke dunia ini. Bukan hanya melahirkan, tetapi juga mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya padaku. "Kapan tiba, Nduk?" "Ibu ndak tahu kalau kamu berencana pulang," katanya lembut. Tangannya masih terus mengelus kepalaku, dan aku masih menyembunyikan wajahku di pelukannya. "Bu," kataku lagi. Entah kenapa, aku kembali menangis. Sejak kecil aku memang tidak bisa menyembunyikan masalahku dari perempuan paruh baya ini. Usia kami yang hanya terpaut 20 tahun membuat hubungan kami menjadi cukup dekat. "Iya, Nduk, ibu di sini." Beruntung ibuku tidak langsung bertanya tentang keadaanku. Beliau membiarkan sampai tangisku usai. "Kamu pasti belum makan. Tadi bapak pergi lagi cari rebung. Ibu sudah buatkan tumis rebung kesukaanmu. Ibu juga sudah menggoreng ikan asin. Ayo, makan dulu. Kasihan perutnya kalau tidak ada isinya," katanya lagi. Aku mengangguk. Ibu selalu tahu cara yang tepat untuk menenangkanku. Kini kedua orang itu sudah duduk manis di meja makan, sementara aku baru saja keluar dari kamar mandi. Membersihkan sisa-sisa luka yang kentara di tubuhku. Masakan yang ada di hadapanku ini terasa nikmat di lidah, tetapi tidak berhasil menggugah seleraku. Sekuat tenaga aku memaksa mulutku untuk menelan. Aku tidak ingin mengecewakan bapak yang sudah susah payah mencari rebuteng. Meskipun aku yakin dua orang yang ada di depanku ini juga menyadari kalau aku sedang tidak baik-baik saja. "Bu, selama ini Mas Anwar sering main ke sini?" Tanyaku memulai obrolan. Bapak langsung menoleh, memandang istrinya. Sayangnya wanita itu tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Dia tetap menyuguhkan senyumannya kepadaku. "Besok saja kita cerita-cerita ya, Nak. Ibu yakin kamu lelah sekali. Istirahatlah. Sholat dan pergilah tidur. Besok ibu akan meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaanmu," jawabnya tenang. "Aku hanya ingin tahu satu itu saja, Bu." Anwar sesekali datang ke sini dengan si kembar. Jawaban singkat tanpa penjelasan. Padahal selama ini ibu selalu menjelaskan semuanya dengan rinci. Mungkinkah ada yang sedang ibu sembunyikan dariku? Apakah selama ini ibu tahu kalau suamiku telah mengkhianatiku? Namun kenapa ibu memilih menyembunyikannya daripada memberitahuku? Aku tidak bertanya lagi, memilih pamit ke kamar mandi. Mengambil wudhu dan mulai menjalankan perintah Tuhan yang selama ini sering aku tinggalkan. Ini adalah kali pertama aku menangis dalam sholatku. Demi harga diri, aku bergegas ke kamar dan mengunci pintu. Baru sekarang ini aku menyadari kalau kamarku sudah bersih dan rapi. Seolah ibu tahu kalau aku akan pulang ke rumah ini. Cat tembok di kamar ini juga sudah diperbarui. Foto-foto juga terlihat bersih, tanpa debu. Aku melihat satu persatu foto masa mudaku. Sedetik kemudian aku menyesalinya. Semua foto itu menghadirkan kenangan tentang Anwar, tanpa terkecuali. Lagi-lagi air mataku kembali membanjiri wajahku. Karena tidak ingin membuat kedua orang tuaku khawatir, aku memilih bergegas menyembunyikan wajahku di bawah bantal. Malam terasa lama sekali berlalu. Pikiranku tak lagi bisa ditenangkan. Kini aku kembali mengambil ponselku.
Tidak ada satupun pesan yang dikirimkan oleh Anwar. Benar juga iya. Selama ini Anwar jarang sekali membalas pesanku. Dia selalu beralasan kalau sedang sibuk tanpa mau menjelaskan dengan detail apa kesibukannya, gumamku. Aku kembali mengingat-ingat komunikasiku dengan Anwar selama ini. Dia semakin menjauh semenjak rumah itu selesai dibangun. Sisanya dia akan intensif menghubungiku setiap kali mendekati tanggal gajianku. Kalau perempuan itu istri barunya, lalu di mana anakku? Hari ini Minggu, seharusnya mereka masih ada di rumah, kataku lagi. Entah kenapa aku memiliki keinginan untuk berselancar di Facebook. Barangkali aku bisa menemukan banyak hal di sana. Meskipun selama ini aku juga selalu menjelajah sosial media itu. Tanganku terus mencari, menulis nama-nama yang mungkin digunakan untuk suamiku. Setelah lebih dari 30 menit, aku akhirnya menemukan akun milik adik kandung Anwar. Dari sana aku mulai mencari tahu siapa saja temannya. Ada satu akun yang membagikan banyak sekali foto Anwar dan perempuan itu. Sayangnya aku belum berteman dengannya. Kini aku mulai mencari-cari informasi lain. Perempuan yang aku lihat kemarin bernama Rianti. Usianya 10 tahun lebih muda dariku, dan dia istrinya Anwar. Entah pernikahan seperti apa yang mereka lakukan. Selama ini aku merasa tidak pernah menandatangani surat cerai ataupun persetujuan untuk dimadu. Aku menunggu pagi dengan penuh kegelisahan. Begitu azan subuh berkumandang, aku langsung bergegas. Ibu dan bapakku ternyata sudah ada di dapur, sedang bersiap untuk sholat subuh. Sholat dulu, Nduk, perintah ibuku. Iya, Bu. Bapak yang menjadi imam. Aku dan ibu makmum di belakangnya. Doa ibuku khusyuk sekali, aku bahkan bisa melihat ada linangan air mata yang berusaha dia sembunyikan. Bu, aku mau ke desa Sumberwaras, mau ketemu sama anak-anak, pamitku. Ibu tiba-tiba melepas mukenanya dan melipatnya dengan cepat. Ibu ikut, Nduk. Kenapa, Bu? Ibu juga kangen dengan si kembar, jawabnya. Aku menggeleng. Adakah yang ingin ibu sampaikan padaku? Tanyaku. Tidak ada, Nduk. Tapi kalau kamu mau cerita sama ibu dan bapak, kami siap mendengarkan, katanya lugas, tetap dengan seulas senyum yang berusaha diberikan padaku. Kemarin aku melihat ada perempuan lain di rumahku, Bu. Tapi aku tidak kenal siapa dia. Ibu juga beberapa kali melihat perempuan itu. Mertuamu bilang kalau dia sepupu jauh mereka, jawab ibuku. Entah kenapa aku merasa ini bukan informasi yang sebenarnya, atau bisa jadi ibuku tidak menyampaikan keseluruhan informasi yang dia tahu. Ibu pernah datang ke rumahku. Sering, Nduk. Ibu kangen sama si kembar. Anwar jarang membawa ke sini. Kami maklum, kondisi kakinya kan tidak seperti dulu. Jadi kami yang mengalah. Mengunjungi si kembar, jelas ibu. Tapi, ibuku menggeleng, tidak ada tapi, Nduk. Ya sudah, itu saja. Bagaimana kondisi Sekar dan Sukma, Bu? Sudah lama sekali aku tidak pernah melakukan panggilan video dengan mereka, kataku lagi. Aku masih ingin mencari tahu lebih banyak lagi dari ibu sebelum memutuskan menemui Anwar suamiku. Kamu tidak tahu. Sekar dan Sukma ada di pondok pesantren. Ibu sendiri tidak tahu di mana tepatnya. Anwar bilang kami tidak boleh mengunjungi mereka, khawatir kalau si kembar tidak betah dan meminta pulang. Sejak kapan, Bu? Selama ini aku sering mendapatkan kiriman video dari Anwar, aku pikir anak-anak masih di rumah, bersama mereka. Sudah 1 tahun lebih, Nduk. Selama ini ibu pikir kamu tahu. Anwar bilang kalau si kembar ke pondok atas perintahmu. Aku diam, mengingat semua perkataan yang pernah terlontar dari mulutku. Tidak pernah sekalipun aku meminta suamiku untuk menempatkan anak-anak di pondok. Sepertinya aku harus pulang. Sekarang, Bu, aku harus bisa bertemu dengan anak-anak, kataku memutuskan.
Aku langsung bergegas berdiri dan bersiap-siap. Namun ketika aku keluar, bapak dan ibu sudah bersiap di dalam mobil milik Rehan, adik kandungku. Kami akan mengantarkanmu, nak, kata ibuku, melongok dari jendela. Mau tidak mau aku menurut. Sepanjang jalan kami hanya diam. Begitu sampai, rumahku dalam keadaan tertutup rapat. Aku yang turun terlebih dahulu, mendatangi rumah mertua yang kebetulan hanya berjarak 2 rumah saja. Gelap, semua pintu terkunci rapat. Aku menghubungi tukang kunci untuk membuat duplikat kunci rumahku sendiri. Untung dulu aku mendengarkan saran dari adikku. Tanah dari rumah ini atas namaku, dan sertifikatnya juga ada pada orang tuaku. Maling, ada maling, teriak seseorang dari kejauhan, menyebabkan beberapa orang keluar rumah. Aku melambaikan tangan pada warga, menyapa mereka. Ini saya, ibu-ibu, Lina, pemilik rumah ini, teriakku. Aku melenggang penuh percaya diri menyalami mereka satu persatu. Ada perubahan ekspresi pada masing-masing orang. Mereka nampak tidak percaya aku akan menapakkan kaki di desa ini lagi. Bukannya kamu sudah bercerai dengan Anwar, Lin? Tanya Bu Ismi, tetangga yang dekat sekali denganku. Loh, kata siapa, Bu? Sampai detik ini saya masih menjadi istrinya Anwar, Bu Is. Bahkan kemarin ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, jelasku dengan lantang. Sengaja, biar semua orang yang ada di desa ini tahu kalau Anwar melakukan kesalahan padaku. Bu Ismi mengangguk, tetapi ekor matanya melirik ke arah perempuan yang sedang berdiri di tengah halaman dengan seorang anak di gendongannya. Semua warga masih berdiri, bahkan sebagian mendekat ke arah rumahku. Bu Ismi tahu di mana keberadaan Sukma dan Sekar. Tanyaku lagi. Beliau menggeleng, sudah lama aku tidak melihat mereka. Anwar bilang si kembar ikut orang tuamu, terang Bu Ismi. Aku membalik badan, mendatangi perempuan yang masih berdiri di tengah halaman. Menatap marah ke arahku. Jadi kamu biang masalahnya selama ini. Di mana Anwar? Aku butuh bicara dengannya, tanyaku. Perempuan itu menggeleng, aku tidak tahu. Dan tidak bersedia memberitahu, ucapnya dengan suara pelan. Sepertinya dia kurang percaya diri. Mataku melihat pintu terbuka. Aku meninggalkan perempuan itu dan bergegas. Membayar jasanya dan bergegas masuk. Aku meminta kedua orang tuaku untuk masuk. Bu Ismi, sini masuk, panggilku. Jangan masuk sembarang ke rumah orang, teriak Rianti. Anak yang ada di gendongannya langsung menangis saat itu juga. Bu Ismi yang aku minta datang, tapi warga lain yang berduyun-duyun memenuhi halaman rumahku. Ini rumahku, Rianti. Benarkan namamu Rianti? Tanyaku, sengaja mengejeknya. Perempuan itu diam, meskipun nampak jelas sekali kalau dia sedang dipenuhi dengan amarah. Aku yang membelinya. Uangku yang digunakan untuk membangunnya. Aku yang membeli seluruh perabotan yang ada di rumah ini. Aku yang membayar listrik dan seluruh iurannya, jelasku lantang. Rianti itu istrinya Anwar, Lin. Mereka sudah lama menikah, sah secara agama dan negara. Kebetulan suami saya yang mengurus surat izin nikah mereka, jelas Bu Lurah. Poligami, tanyaku. Bu Lurah menggeleng, status Anwar saat itu duda. Bagaimana mungkin? Sampai detik ini aku tidak pernah mengajukan gugatan perceraian. Aku juga tidak pernah menerima undangan dari pengadilan agama. Bagaimana mungkin ada akta cerai yang sudah diterbitkan? Mbak Rianti yang terhormat, bisa kamu jelaskan? Bagaimana mungkin ada akta cerai sedangkan aku tidak pernah menandatangani surat perceraian? Mana aku tahu. Yang terpenting sekarang aku adalah istri sah dari Anwar, dan aku pemilik rumah ini. Panggil suamimu sekarang juga. Tidak perlu kamu berlagak polos di depan para warga. Kamu tahu kalau Anwar masih berhubungan denganku. Setiap bulan aku mengirimkan uang untuknya,
dan sering melakukan panggilan video di malam hari. Aku yakin kamu tidak buta, apalagi tuli. Jadi sudahi sandiwaramu, Hardikku. Rianti menggeleng, aku tidak ingin berurusan dengan masa lalu, katanya. Dia hendak nyelonong masuk ke dalam rumah, tetapi aku mendorongnya. Sebenarnya tak terlalu kuat, tetapi dia menjatuhkan diri. Mungkin hendak mencari simpati. Aku masih menatapnya, sinis. Rianti akhirnya berdiri dan pergi ke rumah orang tua Anwar. Dia duduk di teras, menatap lurus ke arahku. Kedua orang tuaku masih di halaman, beliau berbincang dengan Bu Ismi dan tetangga yang lain. Aku yang sudah dipenuhi dengan amarah memilih menyembunyikan diri di dalam rumah. Mataku melihat ke dinding, terpampang jelas foto pernikahan Anwar dengan Rianti. Ada pula foto keluarga mereka setiap kali lebaran. Refleks, aku berdiri dan melempar semua foto itu. Suara figura pecah menarik perhatian bapak, membuatnya berlarian ke dalam rumah. Sing Eling, nduk, mawas diri. Jangan sampai amarahmu menjadi masalah di kemudian hari, ucap bapak pelan, tidak ada tendensi menggurui sama sekali. Aku menggeleng, aku banting tulang, ngosek WC di negara orang, Pak. Tapi uangku malah digunakan untuk menghidupi perempuan lain. Alasanku jadi TKW dulu juga karena Anwar. Setelah kecelakaan kerja dia pincang, sedangkan anak-anak butuh susu dan makan. Dipikir aku tidak nelangsa di sana. Setiap malam aku menangis karena menahan rindu, Pak. Aku juga rindu dengan anak-anakku. Rindu dengan suamiku, teriakku. Meskipun aku sadar Bapak tidak bersalah dalam hal ini, tetapi aku benar-benar tidak bisa menahan amarahku. Kini aku semakin membabi buta. Melempar benda apa saja yang menurutku itu adalah milik Rianti. Mataku melihat ada satu lagi foto pernikahan yang terpampang besar di dalam sebuah kamar. Yakin sekali kalau itu adalah kamar Anwar dan Rianti. Aku melangkahkan kakiku dengan pasti. Melepas foto tersebut dan melemparnya keluar. Kini aku mulai membuka satu persatu laci. Aku harus bisa mendapatkan akta cerai itu. Aku butuh tahu kapan tepatnya aku menjadi janda. Ya Tuhan. Ini kenapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Bubar-bubar, teriak Sri, ibu mertuaku. Dengan sigap aku menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Apapun yang terjadi, aku harus bisa mengambil semua hartaku selama ini. Dalam bentuk apapun. Alih-alih menemukan akta cerai, aku menemukan sekotak perhiasan yang berisi kalung dan gelang. Kini aku meletakkannya di kasur, sementara aku terus mencari. Membuka satu demi satu laci dan almari. Ini yang aku cari, kataku. Aku menemukan sebuah tas berisi berkas-berkas penting. Surat nikah Anwar dan Rianti. Akta kelahiran anaknya, akta cerai milik Anwar dan juga akta cerai milikku. Aku mulai membaca detail informasi di sana. Hakim mengeluarkan akta ceraiku bulan Desember tahun 2019, tepat 1 tahun aku di luar negeri. Padahal aku masih ingat apa yang terjadi denganku di sana. Aku menangis setiap malam karena merindukan keluargaku. Lina, buka pintunya. Jangan kurang ajar kamu. Ini rumah anakku. Kamu tidak ada hak di rumah ini. Kamu sudah bukan lagi menantuku, teriak Sri sembari menggedor pintu kamar. Semakin lama gedoran itu semakin keras, dia juga menggerakkan handle pintu berulang. Buka. Aku membuka pintu tak selang berapa lama. Tidak lupa aku juga menyunggingkan senyuman termanisku. Assalamualaikum, Bu. 5 tahun sudah kita tidak saling berbicara. Kado ulang tahunku bulan lalu sudah datang, Bu. Cocok dengan tasnya. Tanyaku, masih dengan senyum termanis. Sementara tanganku yang lain tersembunyi di belakang, menyimpan tas berkas. Kemarikan, apa yang kamu sembunyikan? Sri mendekatiku, dia hendak menarik tanganku, tetapi untunglah aku berhasil mengelak.
Aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, Bu. Sri tetap mencoba merebut tas berkas itu dariku. Dengan terpaksa aku mendorong wanita itu, membuatnya sempoyongan. Aku memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari kamar. Di depan pintu rumah sudah ada Anwar. Matanya membulat begitu melihatku. "Halo, Mas. Mendekatlah. Kamu tidak merindukanku?" Tanyaku sembari mengedipkan mata. Meskipun begitu aku masih sempat memastikan apakah dia sedang membawa senjata tajam atau tidak. "Bukankah kamu bilang tiketmu bulan depan?" tanyanya. Dia masih mematung di depan pintu, menatap lurus ke arahku. "Bukankah kamu masih suamiku? Kenapa ada foto pernikahanmu dengan perempuan lain di rumah ini?" "Aku bisa menjelaskan, Lina. Ada banyak kesalahpahaman di sini," jawab Anwar. Dia maju satu langkah, dan aku mundur dengan hitungan yang sama. Di saat yang bersamaan, ibu mertuaku menarik rambutku dan detik itu juga aku terjengkang. Tas yang ada di tanganku terjatuh, dan seolah sudah direncanakan ibu mertuaku langsung mengambilnya. Tidak ingin kehilangan benda berharga, tanganku yang lain menyahut kakinya. Gubrak, suara benturan tubuh ibu mertuaku dengan kursi-kursi membuatku tertawa. Untunglah aku bisa mengontrol diri. Memanfaatkan kesempatan, aku kembali menarik tas tersebut. Namun dia memegang tas tersebut dengan sangat kuat. Karena tidak mungkin aku melakukan kekerasan yang lebih lagi pada wanita 60 tahun ini, aku memilih menggelitiknya agar pegangannya semakin kendor. "Ini hartaku, Bu. Jangan pernah mencoba mengambil apa yang menjadi hakku," tegasku. Kini aku berdiri dan mendatangi Anwar. "Jadi, apa yang ingin kamu jelaskan padaku?" Anwar menatap sekeliling, entah untuk apa tujuannya. "Ayo, jelaskan," desakku. "Ini, aku terpaksa melakukannya. Sebagai seorang lelaki, aku harus bisa bertanggung jawab. Jadilah aku menikah dengan Rianti," katanya. Matanya berkali-kali melihat ke arah lain. Tanpa perlu penjelasan ahli, aku juga tahu kalau dia sedang berbohong. Sebagai respon, aku sengaja mengembangkan senyum termanisku. Wah, idaman sekali suamiku ini. Bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya. Lantas apa bentuk tanggung jawabmu terhadapku, Mas Anwar yang terhormat? Sudah, pulanglah, Luna. Kalian tidak malu menjadi tontonan warga. Tergur bapak mertua yang tiba-tiba datang. Padahal aku tidak menyadari keberadaannya sejak tadi. "Pulang kemana? Ini rumahku, Pak. Dibeli dengan uangku," ucapku semakin lantang. Jika kesetiaanku selama ini dinodai, maka tidak ada salahnya jika aku mempermalukan keluarga ini. "Pulanglah ke rumah orang tuamu, Lina. Bapak akan mengganti semua uangmu. Bapak akan membeli rumah ini," jelas si tua Supri. Refleks aku tertawa. "Uang mana yang akan Bapak gunakan untuk mengganti? Anak Bapak kecelakaan saja, aku harus menjual seluruh perhiasanku demi bisa memenuhi kebutuhan transport ke rumah sakit," cemoohku. Sudah, jangan membantah. Pergilah." Kali ini Anwar menyeretku keluar dari rumah. Bapakku tidak tinggal diam. Beliau memukul tangan Anwar, memaksa laki-laki itu melepaskan genggamannya. "Jangan menyentuh putriku. Selama ini kami sudah cukup diam, tidak mempermasalahkan tingkah anehmu," ucap bapak dengan suara rendah, namun tatapannya tajam. "Saya masih suaminya," jawab Anwar. Bapakku menggeleng. "Bulurahmu sudah mengatakan kalau kamu memiliki akta cerai. Artinya Lina kini menjadi tanggung jawabku." Aku menghentakkan tangan Anwar lagi, dan kali ini benar-benar terlepas. "Ayo kita pergi dulu, Pak. Bukan seperti ini cara menyelesaikan masalah dengan orang gila," ajakku. Sengaja aku menggandeng tangan bapakku dan mengajaknya untuk bergegas masuk ke mobil. Namun kami tidak langsung pulang begitu saja. Bapak membelokkan mobil ini ke kantor desa, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku.
Mau apa, Pak? Tanyaku bingung. Kamu tidak ingin mencari keberadaan si kembar? Tanya bapak. Beliau melepas sabuk pengaman dan langsung turun. Aku dan ibu mengekor di belakang. Orang pertama yang bapakku temui adalah sekretaris desa yang tak lain sepupu dekat dari Anwar. Beliau menyambut kehadiran kami dengan cukup hangat. Tidak ada keterkejutan sama sekali di wajahnya. Assalamualaikum, Pak Bari. Sudah saya tunggu sejak tadi, Pak, sambutnya ramah. Dia menjabat tangan kami, mengambilkan 3 kursi untuk kami bertiga. Mempersilahkan kami duduk. Bakir sendiri juga menarik kursinya agar lebih dekat dengan kami. Anak-anak aman di pondok, Nak Bakir. Alhamdulillah, Pak. Jadi rencananya seperti apa, Pak? Tanya Bakir. Tunggu, potongku. Aku butuh tahu masalah intinya agar bisa memahami obrolan selanjutnya. Ini masalahnya apa ya, Pak? Aku kok bingung. Bakir tahu di mana pondok Sekar dan Sukma. Tanyaku. Bapak mengangguk. Maaf ya, Nduk. Kami sebenarnya tahu kalau Anwar menelantarkan anak-anakmu. Berhubung kami ini hanya kakek neneknya, jadi kami tidak bisa mengeluarkan si kembar dari pondok tersebut. Bapak dan ibu hanya bisa mengunjungi mereka setiap bulan. Mengirimkan makanan. Karena kalau dikirim uang, tidak akan bertahan lama. Teman-temannya banyak yang suka minta, jelas bapakku. Tapi bukannya ibu bilang kalau kalian tidak tahu di mana pondoknya. Kalian juga bilang kalau Anwar melarang kalian mengunjungi si kembar, protesku. Bagiku, tidak ada alasan yang paling masuk akal untuk orang tuaku menyembunyikan kebenaran ini dariku. Kami terpaksa mengatakan itu, Nduk. Kami khawatir kamu tidak akan percaya kalau bapak dan ibu mengatakan langsung saat itu juga. Kami khawatir kamu menganggap bapak dan ibu hanya cari-cari alasan. Apalagi selama ini kamu selalu memuji Anwar sebagai bapak yang bertanggung jawab. Kami tidak ingin kehilangan kamu, Nduk. Jika kamu melihat langsung begini, kami bisa lebih mudah menjelaskan. Setidaknya selama ini kami sudah berusaha mengamankan apa yang memang bisa diamankan, jelas bapakku. Jadi kalian juga tahu kalau Anwar menikah lagi. Kami awalnya percaya dengan perkataan mertuamu, Nduk. Apalagi ceritanya selalu konsisten. Rianti adalah sepupu Anwar dari pihak ibu. Dia tinggal di sini karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Hanya ibumu satu-satunya keluarga yang mau menampung, jawab ibuku. Dia menelan salivanya sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. Tahun lalu, saat kami datang tiba-tiba, ibu bertemu dengan Nak Bakir. Di hari itulah kami semua tahu kebenarannya, jelas ibu. Kebenaran yang seperti apa? Tanyaku. Kini aku menatap lurus ke arah Bakir, berharap pemuda itu yang menjelaskan langsung kepadaku. Raut muka Bakir langsung berubah, dia sempat menghela nafas sejenak sebelum kembali menatapku. Maaf ya, Mbak Lina. Aku tidak berani menghubungi sampean. Selain itu aku juga tidak punya nomor sampean, katanya memulai. Aku mengangguk, menunggu kelanjutannya. Rianti memang sepupu jauh kami, Mbak. Tapi sepupu jauh sekali, jadi Mas Anwar boleh menikahinya. Entah apa yang terjadi dalam hubungan kalian, yang pasti Mas Anwar tiba-tiba saja mengurus perceraian dan menikah dengan Rianti. Kapan itu? Tanyaku. Aku harus tahu detail waktunya. Meskipun tidak penting, tapi setidaknya aku bisa meyakinkan diriku kalau Anwar sudah mengkhianatiku dalam waktu yang cukup lama. Bulan Juni atau Juli ya, Mbak. Saya lupa tepatnya. Kalau pernikahan Anwar dan Rianti saya ingat. Januari tahun 2020, jelasnya. 1 tahun setelah aku di luar negeri, kataku pelan. Iya, Mbak. Memang tidak lama setelah sampean jadi TKW. Saat itu Bude menjelaskan kalau Mas Anwar sebenarnya tidak setuju sampean jadi TKW. Jauh dari anak dan suami, tapi sampean tetap ngeyel. Jadilah dicerai, imbuhnya.
Padahal ibu mertuaku yang paling getol memintaku untuk jadi TKW. Katanya itu harapan mereka satu-satunya. Bakir tidak menyahut, sementara ibu mengelus punggungku. Mungkin berusaha menenangkan. Lalu, kenapa kamu memutuskan memberitahu orang tuaku di mana keberadaan Sukma dan Sekar? Korekku lagi. Orang tuaku sudah berkali-kali mengingatkan untuk tidak ikut campur, Mbak. Kami semua tahu seperti apa watak Pak D. Tapi kok hatiku gak tega kalau yang jadi korban itu anak-anak. Mas Anwar memasukkan Sekar dan Sukma ke pondok sejak 3 tahun lalu, tepat setelah anak ketiganya lahir. Awalnya mereka masih rutin datang setiap bulan. Kalau liburan Sekar dan Sukma dijemput. Tahun kedua mereka mulai jarang datang, tapi liburan masih diajak pulang. Tahun kemarin waktu libur kenaikan kelas, mereka gak datang. Gak dijemput juga. Bahkan lebaran juga gak dijemput, Mbak. Kelewatan. Kok bisa dia jahat sama darah dagingnya sendiri? Apa dia lupa bagaimana dia sujud syukur waktu aku akhirnya hamil? Meskipun aku tahu dia sebenarnya menginginkan anak laki-laki, tapi kami dapat si kembar ini juga butuh perjuangan, ucapku geram. Tidak ada yang menyahut, semua orang yang ada di ruangan ini seolah membiarkan aku meluapkan semua emosiku. 5 tahun aku menjadi babu di negara orang. Dan selama itu pula aku dikhianati suamiku. Bukan hanya itu saja, anak-anakku juga ditelantarkan. Terus bapak kapan tahunya podoknya anak-anak? Ya setelah lebaran itu, bapak ingin ketemu dengan mereka. Mosok lebaran tapi cucu gak pulang. Di saat itu Nak Bakir menemui kami dan memberitahu di mana pondok anak-anak. Kenapa Anwar jahat sekali sama anaknya? Tanyaku lirik. Bayangan bagaimana kami warawiri ke dokter kandungan untuk program hamil terlintas. Saat itu Anwar dan orang tuanya ingin sekali punya anak. Jadi siapapun yang program hamilnya berhasil, aku langsung diminta untuk mengikutinya. Oh, aku paham. Anak Anwar dengan sijal asteris itu laki-laki, kan? Kataku tiba-tiba. Bakir mengangguk. Lalu, bagaimana nasib anak-anakku? Karena merasa kasihan dengan si kembar, kami datang ke pondok. Mereka berdua menangis sesenggukan begitu melihat kami. Kondisi mereka baik, kiainya baik, Mbak, merawat Sekar dan Sukma. Bakir menunjukkan foto anak-anakku di waktu lebaran. Senyum si kembar sirna. Tubuhnya juga nampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Sudah besar ya. Jadi selama ini Anwar mengirimkan foto-foto lama. Gumamku pelan. Aku mengeluarkan ponselku dan membandingkan foto yang ada di ponsel Bakir dan foto yang dikirimkan oleh Anwar kepadaku. Sekarang di mana podoknya? Tanyaku tak sabar. Bakir berdiri, begitu juga dengan kedua orang tuaku. Ayo, Mbak, ajaknya. Sekilas aku melihat dia mengambil 2 buah tas warna merah muda. Sepanjang jalan aku hanya bisa menangis, meratapi nasib anakku. Padahal aku menitipkan pada bapaknya sendiri. Namun kenapa nasibnya menyedihkan? Ya Allah, kenapa harus anak-anakku? Kini mobil berhenti di sebuah bangunan sederhana. Ada pelang besar di depannya. Aku menatapnya lekat-lekat. Pondok pesantren Ba'abus Solihin. Air mataku semakin tak terbendung, membayangkan bagaimana kehidupan anakku di sini. Kedatangan kami disambut hangat oleh pengurus. Tak butuh waktu lama, Sekar dan Sukma keluar. Aku membentangkan kedua tanganku, siap menerima mereka dalam pelukan. Maafkan ibu, Nak. Maaf karena ibu baru pulang sekarang. Selama ini ibu percaya dengan cerita bapakmu. Ibu yakin kalian aman dan baik-baik saja karena dijaga oleh bapak kalian sendiri. Maafkan ibumu yang bodoh ini ya, Nak, ucapku sembari berlinang air mata. Pelukanku juga semakin erat. Putri kecilku yang sudah 5 tahun lebih tidak pernah aku lihat langsung. Mereka semua sudah besar.
Meskipun aku juga merasa kalau mereka masih canggung terhadapku. Setelah aku melepas pelukan, kedua gadis kecil itu berlari ke arah orang tuaku dan memeluk mereka. Sekarang tugasku adalah mengurus kepulangan anakku. Bukan aku tidak setuju dengan pondok pesantren, tetapi aku ingin membesarkan mereka di bawah pengawasanku langsung. Menebus dosa 5 tahunku yang terbuang sia-sia. Bakir yang menemaniku bertemu dengan para pengurus. Dia juga yang membantu menjelaskan kepada pihak pondok terkait tujuanku datang kemari. Namun ternyata penjemputan ini tidak semudah yang aku bayangkan. Hanya wali siswa yang bisa membawa kedua putriku pulang. Tapi saya ibu kandungnya, Mbah Kiai, jawabku. Maaf, Bu, bukan kami tidak percaya, tapi begitulah prosedurnya. Siapapun boleh menjenguk anak-anak selagi masih berada di lingkungan pondok, tetapi hanya walinya saja yang bisa membawa anak-anak pulang. Aturannya sudah begitu sejak pondok ini berdiri. Apakah orang tua tidak bisa dianggap wali santri? Tanyaku keheranan. Dalam dokumen pendaftaran, wali dari Sekar dan Sukma adalah Bapak Anwar. Nama Ibu Lina tidak tercantum karena sudah berpisah secara negara. Selain itu, hak asuh juga ada pada Bapak Anwar, jadi kami berpegang pada dokumen tersebut, Bu, jelas pengurus yang lebih muda. Aku menatap Bakir, meminta bantuannya. Sebagai orang yang hanya lulusan SMA, aku kurang begitu paham mengenai hal seperti ini. Mbah Kiai, sebelumnya mohon maaf jika terdengar lancang. Mbak Lina ini baru pulang dari luar negeri. Dia menjadi TKW atas perintah suaminya. Saya saksinya, saat itu Mas Anwar mengalami kecelakaan kerja, tidak bisa berjalan selama lebih dari 6 bulan, ucap Bakir. Pimpinan pondok tersebut mengangguk. Saya paham, namun saya tidak akan melepaskan kedua putri itu. Kalau saran dari saya, Bu Lina selesaikan dulu masalah ini dengan Pak Anwar. Selama proses itu, saya berani menjamin kedua putri ibu aman di sini. Bagaimana jika bapaknya menjemput anak-anak? Saya bisa menjamin hal itu tidak akan pernah terjadi, kata Mbah Kiai sembari tersenyum. Aku sempat ragu sebentar, khawatir kalau kedua putriku juga akan berpikir kalau aku meninggalkan mereka. Tapi akhirnya aku setuju. Kini aku kembali menemui anak-anak yang sedang asik bercerita dengan kedua orang tuaku. Sekar, Sukma, Ibu boleh berbicara sebentar. Si kembar langsung diam, menatapku dengan serius. Meskipun mereka tidak beranjak sedikitpun dari tempat duduknya. Ibu sudah minta kepada Mbah Kiai untuk mengajak kalian pulang, tapi sayangnya belum bisa. Ada surat-surat yang harus ibu urus agar bisa membawa kalian pulang, jelasku singkat. Hanya kata-kata itu yang menurutku paling pas untuk disampaikan. Sejahat apapun bapaknya, aku tidak ingin mengatakannya. Biarkan mereka tahu sendiri, entah dari siapapun. Asalkan bukan dari mulutku. Memangnya ibu mau di rumah terus? Gak pergi ke luar negeri lagi? Uangnya ibu cukup untuk membayar sekolah kami. Kan sekolah kami mahal, Bu, jawab Sukma. Lagi-lagi aku menangis. Siapa yang menjelaskan hal seperti ini kepada si kembar? Padahal aku ingat betul, selama ini aku selalu menjelaskan kepada mereka kalau ibunya bekerja untuk membantu bapaknya. Mencari biaya operasi agar kakinya normal lagi. Ibu mau di rumah saja. Cari kerja yang bisa pulang setiap hari, biar bisa sama kalian berdua, jelasku sembari menahan isak tangisku. Sekar dan Sukma saling pandang, lalu menatapku lagi. Bapak sudah menikah lagi, Bu. Kami punya ibu tiri, namanya Mama Rianti, ucap Sekar lirih sekali. Aku mengangguk, ibu tahu, Nak. Makanya ibu pengen di rumah saja. Hanya kalian milik ibu saat ini, paparku. Sekar mengangguk, tapi kalau tidak bisa diajak pulang juga tidak masalah, Bu. Kami betah di sini. Uti dan Akong juga sering datang berkunjung.
Tapi kalian mau kalau ibu ajak pulang ke rumah Uti? Mau, Bu, jawab dua anakku dengan kompak. Aku refleks tersenyum dan memeluk mereka. Seharian ini aku menghabiskan waktu untuk mendengarkan cerita mereka. Ada banyak sekali hal yang terlewat. Dan itu juga yang membuatku semakin menyesal karena telah meninggalkan mereka. Ibu pamit dulu ya, sayang. Waktunya sudah habis. Besok kalau sudah waktunya kunjungan, ibu datang lagi ke sini. Kalian pesan apa? Barangkali ibu bisa membawakan, tanyaku. Masakan ibu saja, pinta mereka. Aku mengacungkan kedua jempolku, tanda menyanggupi. Di parkiran, mataku tertuju pada seseorang yang familiar sekali. Anwar dan kedua orang tuanya datang. Tidak ada satupun ekspresi bersalah di wajah orang-orang itu. Rasa malunya sudah mati, sindirku. Anwar menyeringai dan berlalu begitu saja. Dari belakang aku dipeluk oleh ibuku. Beliau memijat pundakku pelan, mendorongku untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Aku mau melihat apakah Mbah Kiai menepati janjinya, kataku pada ibu. Ditunggu di dalam mobil saja, nak. Tidak sopan berdiri di halaman rumah orang di jam sholat seperti ini, rayu ibuku. Beliau masih merangkulku dan mengajakku masuk ke dalam mobil. Bapak dan Bakir sudah menunggu. Belum juga genap 10 menit, Anwar dan keluarganya kembali keluar. Nampak kemarahan di wajah mereka semua. Aku tersenyum penuh kemenangan. Syukurlah Mbah Kiai menepati janjinya. Tok tok tok. Buka pintunya. Sudah tidak punya malu, gak punya sopan santun lagi, celetukku sembari menurunkan kaca jendela. Aku yakin Anwar juga bisa mendengarnya. Apa maumu? Tanyaku kasar. Apa maksudmu melarangku untuk bertemu dengan anak-anakku? Hak asuh mereka ada di tanganku. Dan itu sudah keputusan dari pemerintah. Ada hitam di atas putih. Kamu tidak punya hak. Cerocos Anwar tanpa henti. Dengar baik-baik, Anwar. Semua kejahatan yang kamu lakukan padaku, cepat atau lambat akan mendapatkan balasannya, ucapku tegas dan penuh penekanan. Aku kembali menutup jendela dan meminta bapakku untuk bergegas pergi. Anwar masih berteriak memakiku, memintaku untuk tidak menyombongkan diri. Tidak aneh, yang berbuat jahat selalu merasa menjadi korban. Kami mengantarkan Bakir kembali ke kantornya. Namun Bakir meminta kami untuk pergi ke rumahnya saja. Menurutnya rumah lebih aman untuk membahas masalah hukum yang akan aku hadapi ke depannya. Orang tuaku menurut, kami dijamu dengan baik. Padahal mereka tahu betul saat ini aku bukan lagi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi gimana, Kir? Apa yang harus aku lakukan? Mengurus seperti ini pasti butuh uang banyak ya? Tanyaku tanpa basa-basi. Bakir mengeluarkan ponselnya. Entah siapa yang dia hubungi, yang pasti dia menceritakan masalah yang sedang aku hadapi. Tunggu sebentar ya, Mbak Lina. Sebentar lagi akan ada orang yang datang untuk membantu, pinta Bakir. Butuh waktu 30 menit lebih sampai akhirnya sosok yang dimaksud oleh Bakir datang. Seorang perempuan yang usianya sama denganku. Assalamualaikum, Mbak. Saya Alula, temannya Bakir, katanya memperkenalkan diri. Waalaikumsalam, Mbak Alula. Saya Lina, jawabku. Perempuan itu menyodorkan tangannya, berjabat tangan. Dia duduk tak jauh dari tempatku dan langsung mengeluarkan ipatnya. Langsung saja ya, Mbak. Saya yakin kalian sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama, katanya. Alula menjelaskan apa saja yang aku perlukan untuk menuntut Anwar. Mbak Alula, maaf jika kalimat dari saya terdengar kurang sopan, tapi saya tidak ingin mengecewakan siapapun di akhir nanti. Saat ini kondisi keuangan saya tidak baik, Mbak. Saya tidak yakin bisa mengeluarkan uang yang cukup banyak, kataku begitu Alula selesai menjelaskan. Kita jujur-jujuran saja ya, Mbak. Kalau dari saya, tidak ada tarif sama sekali,
Mbak Lina. Saya senang bisa mendapatkan kasus yang cukup rumit. Keberhasilan kita nanti bisa menjadi portofolio. Namun, kita hidup di negara yang ajaib, Mbak. Ada banyak pungli di mana-mana. Jadi kemungkinan nanti Mbak Lina akan mengeluarkan uang untuk para instansi, jelasnya. Yakin, Mbak. Setahu saya pengacara itu bayarannya mahal, Mbak, kataku tak percaya. Alula tersenyum. Saya benar-benar ikhlas, Mbak. Toh meskipun saya tidak mendapatkan keuntungan finansial, saya mendapatkan keuntungan lainnya. Bakir mengangguk, Alula pengacara yang bagus, Mbak. Tapi portofolionya belum banyak. Jadi dia butuh kasus-kasus yang mumpuni untuk bisa menaikkan namanya. Dan jangan salah, ada banyak pengacara pro bono di sini, Mbak. Mungkin saja Mbak Lina yang belum pernah bertemu, imbuh Bakir. Aku menimbang-nimbang sejenak, kurang yakin dengan kemampuan Alula. Tapi melihat dari semangatnya membantu, rasanya tidak sopan jika aku menolak. Ya sudah, mari kita usahakan bersama. Semoga saja lekas selesai agar hidup saya bisa damai, kataku menyetujui. Alula menyodorkan sebuah berkas yang harus aku tanda tangani. Persetujuan dariku untuk menjadikan Alula pengacaraku. Hari demi hari berganti. Setiap hari aku harus warawiri ke kota hanya untuk mengurus masalah ini. Dari sana aku tahu alasan apa yang digunakan oleh Anwar sehingga pihak pengadilan memenangkan gugatannya. Dia mengatakan kalau aku pergi dari rumah tanpa izin dan tanpa kabar. Namun Tuhan itu baik, entah kenapa sejak awal aku menyimpan semua bukti transfer untuk Anwar. Alula menggunakan semua bukti itu serta berkas pengajuan ke perusahaan saat aku jadi TKW untuk memberatkan Anwar. Setelah 6 bulan lamanya, aku mendapatkan hak asuh anak-anakku. Dan kini Alula akan mulai mengurus masalah penipuan dan wan prestasi yang dilakukan oleh Anwar. Aku benar-benar memasrahkan semuanya pada Alula. Uang yang aku keluarkan juga tidak banyak. Sepertinya memang ini rejeki yang telah diatur oleh Tuhan, tidak ada instansi yang melakukan pungli sama sekali. Pagi ini aku bangun lebih awal. Kemarin aku sudah belanja banyak sekali bahan makanan. Hari ini aku memasak besar sekalian untuk Mbah Kiai dan para pengurus. Acara syukuran sekaligus pamitan. Kebetulan waktunya juga bertepatan dengan kenaikan kelas. Jadi aku bisa langsung memindahkan Sekar dan Sukma ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah orang tuaku. Kepergian Sukma dan Sekar dari pondok diiringi tangis haru oleh pengurus. Mereka semua juga mengucapkan selamat kepadaku karena berhasil menyelesaikan masalah ini. Reaksi dari Anwar, aku kurang tahu. Sampai detik ini aku belum berkomunikasi lagi dengannya. Terakhir kali aku bertemu dan berbicara dengannya sudah 6 bulan lalu, di pondok pesantren ini juga. Itu rumahmu jadinya mau diapakan, Mbak Lin? Tanya Bakir. Dia kebetulan juga ikut datang di acara perpisahan ini. Mau aku jual, Kir? Kira-kira kamu ada pandangan tidak iya? Siapa gitu orang yang butuh rumah? Kebetulan ada, Mbak. Pak Kades sedang butuh tanah di kiri dan kanan rumahnya. Mau diperluas. Istrinya kan ada usaha kue. Bagaimana kalau dijual di Pak Kades saja? Aku mengangguk dengan penuh semangat. Usul yang bagus. Pak Kades pasti bisalah mengusir Anwar dan perempuan itu dari rumahku, seluruhku. Benar, Mbak. Butuh orang yang punya kekuatan untuk bisa mengusir mereka. Kalau orang biasa bisa-bisa dikalungi sajam sama Pak D, timpal Bakir. Ya sudah, sepulang dari sini kita langsung ke rumah Pak Kades saja. Semakin cepat dijual semakin bagus. Aku juga ingin punya rumah sendiri. Sebentar lagi adikku habis masa kontraknya, dan dia mau menikah, paparku. Rehan pulang, Mbak. Alula tidak bilang kalau dia mau menikah dalam waktu dekat, sahut Bakir. Anehnya dia nampak terkejut dengan kepulangan. Adikku,
Apa hubungannya Rehan pulang dan Alula menikah? Tanyaku yang tak paham. Bakir tiba-tiba menggeleng dan nampak salah tingkah. Kenapa? Alula calonnya Rehan. Tanyaku lagi. Selama ini Rehan memang merahasiakan siapa calonnya. Dia bilang nanti akan ada waktu yang tepat untuk kami mengenal calon istrinya itu. Ayo, Mbak. Nanti kalau kesorean tidak enak sama Pak Lurah, kata Bakir mengalihkan obrolan. Aku hanya bisa menimpali dengan senyum lalu beranjak juga. Sepanjang jalan Sekar dan Sukma terus bercerita. Mereka selalu punya kisah lucu yang tiada habisnya. Sepertinya kehidupan pondok mereka menyenangkan sekali. Ini mau kemana, Buk? Tanya Sukma tiba-tiba. Dua gadis kecilku itu memandang lurus ke jendela. Mau ke rumah kepala desa dulu, sayang. Ibu mau jual rumah. Nanti uangnya buat beli rumah baru yang dekat sama rumahnya Uti dan Akong, jelasku. Mereka sudah 7 tahun, rasanya sudah cukup waktunya untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Memangnya Bapak sudah tidak tinggal di sana lagi, Bu? Kemarin saja Bapak datang ke pondok dan marah-marah sama Mbah Kiai. Bapak ngotot mau mengambil kita. Ada Ibu, Akung, Uti, dan Om Bakir. Kita siap melindungi kalian. Lagi pula, rumah yang akan kita kunjungi ini rumah Pak Lurah. Bapak kalian tidak mungkin macam-macam, jelasku. Mencoba menguatkan hati mereka. Sedangkan bapakku di depan masih sibuk teleponan dengan temannya, membahas harga tanah saat ini. Itu semua elektronik yang ada di rumah itu juga milikku loh. Bisa enggak ya kalau diambil sekalian? Tanyaku pada siapapun yang bersedia menjawab. Tidak bisa, Mbak. Kalau mau ambil itu harus bilang ke Alula dulu. Nanti kalau hasil persidangannya menang, kita baru bisa menyita barang-barang, timpal Bakir. Detik itu juga aku mengambil ponselku dan menghubungi Alula. Aku butuh tahu perkembangan kasus penipuan yang sedang dilaporkan. Bak, sepertinya kasus ini kurang menarik bagi pihak kepolisian. Aku sih ada usul kasus ini diviralkan, Bak. Gimana? Tapi jangan langsung setuju. Bak harus bertanya dulu pada anak-anak. Mereka keberatan tidak jika masalah ini dibawa ke ranah publik. Ini aku sedang dalam perjalanan ke rumah Pak Kades, Lu. Rencananya aku mau jual rumah. Mumpung Pak Kades lagi butuh. Dia kan orang berpower, jadi kita tidak butuh tenaga ekstra untuk mengusir Anwar dari rumah. Kalau saran dariku, jangan dilepas dalam waktu dekat, Mbak. Kita viralkan dulu saja. Jadi nanti bisa jadi bukti. Setelah itu kita bisa ambil rumah beserta isinya. Kalau dijual dalam kondisi full harganya bisa lebih tinggi. Pak, kita gak jadi ke rumah Pak Kades, Pak. Kita antarkan Bakir saja terus pulang, pintaku pada Bapak. Kenapa? Tanya bapakku. Beliau sampai memutar badannya demi bisa melihat wajahku. Rumah itu masih menjadi barang bukti, jadi tidak bisa dijual sekarang, jelasku. Bapak balik badan sembari manggut-manggut. Ya tidak usah terburu-buru. Nanti setelah Rehan menikah kalian juga masih bisa tinggal di rumah. Kan kamu tidak punya pasangan, kata Bapak. Ya gak gitu juga, Pak. Rumah Bapak kan kurang luas, kasihan istrinya Rehan nanti. Dia jadi gak leluasa mau bergerak. Meskipun seharusnya Rehan yang beli rumah sendiri, timpalku. Kedua anakku hanya menyimak karena mereka belum kenal Rehan. Adikku sudah merantau ke luar negeri jauh sebelum si kembar lahir. Ya nanti kalau adikmu telepon, kita bahas lagi. Kebiasaannya anakmu itu selalu punya rencana sendiri, timpal ibuku. Di waktu bersamaan, mobil yang kami tumpangi lewat di depan rumah. Ada pesta, gumamku. Hari ini ulang tahun adik, Buk, sahut Sekar. Memang selalu dirayakan semeriah itu. Sampai ada tenda di depan rumah. Tanyaku tak percaya. Seingatku anak mereka masih kecil, bahkan belum bisa bicara dengan jelas. Untuk apa juga acara?
Ulang tahun sampai seheboh itu. Sekar dan Sukma mengangguk, tetapi aku melihat mereka sedang berusaha keras menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya. Kalian juga mau dirayakan sebesar itu? Tawarku. Sekar menggeleng, sedangkan Sukma mengangguk. Namun sedetik kemudian dia juga menggeleng, mengikuti kembarannya. Kalau kalian mau, kita bisa merayakannya. Tapi ibu tidak bisa merayakan sebesar itu, tegasku lagi. Dua gadis kecilku itu tetap menggeleng, kata Tante Rianti, ulang tahun itu mahal. Kan sayang uangnya, Bu. Lebih baik ditabung saja. Buat bayar biaya sekolah atau beli buku-buku, terang Sekar dengan polosnya. Tunggu, kalian pernah meminta ulang tahun kalian dirayakan? Si kembar mengangguk. Lalu, Rianti menolak dengan alasan ulang tahun itu mahal. Sedangkan dia menggunakan uangku untuk merayakan ulang tahun anaknya sampai sebesar itu. Ucapku kesal. Suasana mobil tiba-tiba hening. Ibu meremas tanganku, menyadarkan kalau ada dua anak kecil di dalam mobil. Kalian mau ulang tahun di mana? Tanyaku. Sekar dan Sukma saling tatap, memangnya ulang tahun bisa dirayakan di mana, Bu? Selama ini teman-teman kami ulang tahun selalu di rumahnya masing-masing. Bisa di mana saja, Nak. Kalau begitu bulan depan kita rayakan ulang tahunnya di rumah saja ya. Kita undang badut ulang tahun. Ibu buat ulang tahun kalian semeriah mungkin, janjiku. Jangan, Bu. Sayang uangnya. Dibuat sederhana saja tidak apa-apa. Kan kita harus daftar sekolah. Pasti ibu sudah bayar mahal untuk memindahkan kami. Kata Tante Rianti sekolah itu mahal. Buku-buku juga mahal. Dongkol sekali rasanya hatiku mendengar penjelasan dari Sekar. Entah kenapa aku merasa selama ini anak-anakku didoktrin kalau biaya hidup mereka itu mahal jadi harus pandai-pandai berhemat. Doakan rejeki ibu lancar. Jadi semahal apapun buku dan sekolah kalian, ibu bisa membayarnya. Lagi pula selama ini ibu bekerja memang untuk kalian, bukan untuk si Rianti, jawabku tanpa peduli apakah dua putriku menyadari kebencian di dalam setiap kalimatku. Mobil kini sudah menepi. Kami memutuskan untuk langsung pulang tanpa mampir ke rumah Bakir dulu. Lagi pula pekerjaanku juga sudah menunggu. Ada beberapa pesanan yang harus aku kerjakan. Semenjak pulang dari luar negeri aku menjual berbagai macam buket, makanan kecil, dan masih banyak lagi. Aku menjual apa saja yang ada pasarnya. Setibanya di rumah, orang tuaku langsung menyiapkan kamar si kembar. Mereka mendapatkan kamar masa mudaku dulu. Sedangkan aku langsung mengerjakan pesanan buket dan juga kue. 1 minggu berlalu, aku baru ingat ide dari Alula untuk memviralkan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Anwar dan Rianti. Apalagi menurut penelusuran dari Alula, Rianti cukup aktif di TikTok, memamerkan barang-barang mahal yang aku yakin semua itu dibeli dengan uangku. Sekar, Sukma, panggilku. Mereka sedang asik membaca buku cerita hadiah dari Alula. Iya, Bu. Jawab mereka kompak. Ada yang ingin ibu sampaikan, ucapku memulai. Sekar langsung menutup bukunya dan menatap serius ke arahku, Sukma mengikuti kemudian. Ibu dan Tante Alula berencana memposting hubungan bapak kalian dan juga Tante Rianti. Kalian keberatan atau tidak? Tanyaku. Ada kemungkinan nanti teman-teman kalian di sekolah membahasnya, imbuhku cepat. Saat ini juga sudah dibahas, Bu. Padahal kami baru pindah ke sini, tapi mereka punya banyak sekali bahan ejekan untuk kami, jawab Sukma. Benarkah? Tanyaku terkejut. Sukma dan Sekar bahkan belum punya teman akrab. Dia juga tidak pernah keluar rumah selain sekolah. Setiap harinya mereka memilih membaca buku di gazebo depan rumah. Kenapa kalian tidak cerita ke ibu? Memangnya apa yang teman-teman kalian katakan? Banyak, Bu. Tapi bukan tentang bapak. Lalu, aku benar-benar tidak tahu ada.
gosip tentang aku ataupun orang tuaku di desa ini. Selama ini para tetangga selalu menyambutku dengan ramah. Tentang ibu, kata Sukma ragu-ragu. Aku diam, mencoba menerka. Gosip apa yang dikatakan oleh orang-orang tentangku? 5 tahun aku tidak pulang sama sekali, tidak berkomunikasi dengan warga sekitar, bagaimana mungkin ada gosip? Apa itu, Nak? Ibu benar-benar tidak tahu apapun. Kata mereka, ibu kerjanya tidak benar. Selama ini ibu sebenarnya tidak di luar negeri, tapi di Jakarta. Ibu jual diri di sana, makanya tidak bisa pulang-pulang. Katanya kalau kerja di luar negeri itu 2 tahun sekali pulang, ucap Sekar pelan dan cepat. Untung aku bisa menangkap setiap katanya dengan jelas. Aku menggeleng, ibu tidak mengambil cuti karena sayang uangnya. Saat itu ibu berpikir semakin cepat beli rumah, semakin cepat juga ibu bisa pulang dan berkumpul dengan kalian. Nenek kalian tidak mengizinkan ibu tinggal di rumah dalam waktu lama. Itulah kenapa ibu nekat kerja di luar negeri, jelasku. Sekar dan Sukma mengangguk, kami percaya dengan ibu. Kami sudah biasa dengan semua itu, Bu. Kami sudah biasa diolok-olok. Jadi kami tidak apa-apa, kata Sukma. Mungkin niatnya menguatkan hatiku, tetapi aku malah semakin nelangsa mendengarnya. Anakku dibuli oleh teman-temannya dan aku yakin tidak ada yang membela mereka sama sekali. Tenang, Nak, ibu akan membungkam mulut orang-orang itu. Biarkan saja. Kalau kalian merasa tidak nyaman sekolah di sini, ibu bisa memindahkan sekolah kalian lagi. Ibu dengar sekolah yang ada di desa sebelah jauh lebih bagus. Tidak perlu, Bu. Nanti keluar uang lagi. Katanya ibu mau nabung untuk beli rumah, ucap Sekar. Aku benar-benar heran dengan si kembar, hidup mereka hemat sekali. Selama sekolah mereka tidak pernah menggunakan uang sakunya. 2 anak itu memilih membawa bekal dari rumah dan menabung uangnya. Entah apa yang sedang mereka inginkan saat ini. Di saat aku membelikan sepedah, mereka juga mau hanya 1. Setiap hari mereka pergi boncengan. Alula, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Kamu sibuk, aku sedang ada di luar kota, Mbak Lina. Kenapa memangnya? Anak-anak selama ini ternyata dibuli. Entah siapa yang menyebarkan gosip, ada yang menuduhku. Mereka diolok-olok karena katanya ibunya Pela Asterisur. Kalau begitu ini waktu yang pas, Mbak. Kita viralkan masalah ini sekaligus mengkonfirmasi kebenar dari berita yang tersebar. Mbak Lina bisa menunjukkan banyak bukti di sosial media nantinya. Aku bantu sebarkan di Twitter, sedangkan Mbak Lina buat akun saja di Instagram. Bukankah katamu Rianti aktif di TikTok? Kenapa tidak di TikTok saja? Itu serangan terakhir, Mbak. Nanti kita juga akan sampai TikTok. Yang terpenting Instagram sama Twitter dulu. TikTok pasti juga ada yang buat nanti. Aku ikut kamu saja. Apa yang harus aku posting sekarang? Alula mengirimkan banyak sekali gambar dan tulisan yang harus aku bagikan ke sosial mediaku. Dia juga memintaku untuk mengikuti beberapa akun, beberapa diantaranya akun gosip. Butuh waktu 2 jam lebih untuk menceritakan kronologi lengkap penipuan yang aku alami. Alula juga menyertakan berbagai gambar putusan pengadilan juga. Tak sampai sehari, akunku viral. Ada banyak orang yang mengikuti akun Instagramku. Aku juga mendapatkan ribuan komentar dukungan. Bahkan kini aku kewalahan membalas masing-masing pesannya. 1 minggu berlalu, gosip tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Anwar semakin membesar. Alula terus melakukan serangan. Ada juga akun TikTok yang mengangkat berita tentangku. Kini nama Rianti bahkan muncul di pencarian Twitter. Banyak tetangga kiri kanan yang mempertanyakan kebenarannya, dan aku selalu mengiyakan semuanya. Aku ingin menghapus gosip yang ada di lingkunganku dengan fakta-fakta yang ada. Selain itu, jualanku juga semakin laris manis.
Aku tak memiliki banyak waktu untuk sekedar berselancar di sosial media. Besok hari ulang tahun si kembar tiba. Aku dan orang tuaku sudah menyiapkan semua. Si kembar bahkan nampak antusias sekali. Mereka sudah mencoba baju pestanya berkali-kali. Subuh-subuh, dua gadis kecilku itu sudah berdandan rapi. Mereka sudah siap menyambut tamu undangan, padahal masih 2 jam lagi. Aku sibuk di belakang, menghias kue dan menyiapkan beberapa bingkisan. Takut jika tamunya bertambah dan bingkisannya kurang. IBUUKKK, teriak Sekar dan Sukma bersamaan. Bapakku yang ada di sebelahku langsung berdiri dan menghampiri mereka. Sementara aku mengekor di belakangnya. Ada apa, Nduk? Tanya bapakku. Dua gadis itu langsung memeluk akunya. Mataku tertuju balita yang sedang sibuk mengacak-acak dekorasi rumah, sedangkan di depan pintu ada 2 orang yang familiar sekali. Aku langsung mengangkat balita itu dan mengeluarkannya. Mau apa kalian ke sini? Tanyaku ketus. Anwar seolah tak peduli, dia tetap menghisap rokoknya dan menghembuskan tar ke wajahku. Tentu saja aku ingin menghadiri ulang tahun putriku, Sukma dan Sekar. Siapa yang mengundangmu? Dan aku yakin si kembar lebih senang jika kalian tidak datang, jawabku. Aku berusaha mendorong mereka agar keluar dari rumahku. Namun sayangnya aku kalah tenaga. Apapun yang kamu lakukan, mereka tetap membutuhkan aku. Mereka perempuan, Lina. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menikah tanpa restuku, ucap Anwar angkuh. Dan itu masih puluhan tahun lagi. Yakin sekali kamu kalau akan hidup sampai selama itu. Anwar tertawa, umurku panjang. Itu sudah terbukti dari seluruh keluargaku yang masih sehat di usia 100 tahun. Lina, masuklah. Kita rapikan dekorasi ini. Sebentar lagi tamu undangan datang. Kasihan Sukma dan Sekar kalau ulang tahunnya berantakan, pinta ibuku. Sebenarnya aku tidak ikhlas melihat kehadiran Anwar di rumah ini, tetapi aku tidak bisa berbuat banyak. Aku mengambil sisa dekorasi di belakang dan memasang ulang semuanya. Di saat balita itu hendak merusak lagi, aku langsung menahannya. Bawa bayi ini keluar, atau aku akan mengurungnya di kamar, ancamku pada Rianti. Perempuan tak tahu malu itu menatapku dengan sinis, dia menggendong putranya. Namun tangannya sengaja disangkutkan ke salah satu dekorasi membuat tumpukan balon itu berjatuhan. Sebagian diantaranya bahkan meletus. Oh, maaf, tersangkut, ucapnya. Refleks, aku menarik rambutnya dari belakang. Membuat 2 orang yang ada di hadapanku terjengkang. Oh, maaf, tersangkut, ulangku dengan nada yang sama seperti Rianti. Perempuan itu berdiri dengan wajah kemerahan. Aku berkacak pinggang, menatapnya tanpa takut. Bukannya menghentikan langkahnya, dia malah sengaja menarik semua hiasan dinding. Kalian itu tidak pantas mendapatkan perayaan seperti ini. Anak pelak tidak layak mendapatkan perlakuan istimewa, teriaknya sembari terus mengacak-acak ruangan. Suara tangis dari si balita menggema, tetapi Rianti seolah tuli. Dia tidak mendengarkan anaknya sama sekali. Aku yang sudah tidak lagi menahan emosi memilih untuk menjambak rambutnya, mencakarnya, bahkan mendaratkan pukulan juga. Aku sengaja menidurkannya dan menindihnya. Sementara tanganku yang lain meraih lipstik yang terlempar dari dalam tas tangannya. Aku mengoleskan lipstik itu ke seluruh muka Rianti, meskipun butuh tenaga ekstra karena perempuan itu terus memberontak. Pelakor sepertimu tidak bisa didiamkan. Cara yang benar menghadapi orang gila sepertimu adalah harus menjadi lebih gila lagi, kataku. Tanganku masih terus mencoretkan lipstik itu secara membabi buta. Ibu, sudah, Bu. Ini ulang tahunku, Bu, teriak Sukma dengan suara serak. Baca kisah ini sampai tamat di aplikasi KBM. Judul kado.
Anniversary penulis Telaga Abdullah, terima kasih.